Hai semuanya, pernah kebayang gak sih gimana rasanya hidup di zaman ketika berpikir terlalu jauh bisa dianggap berbahaya? Di tengah situasi itu, muncul sosok luar biasa, yakni Thomas Aquinas. Beliau merupakan salah satu filsuf dan teolog paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran barat. Lahir pada tahun 1225 di Italia dan dikenal sebagai tokoh utama skolastisisme abad pertengahan, Aquinas menggabungkan tradisi Kristen dengan logika filsafat Yunani, terutama pemikiran Aristoteles, untuk menjelaskan hubungan antara iman dan akal. Karyanya yang terkenal, yakni Summa Theologiae, menjadi landasan penting dalam teologi Katolik dan filsafat moral hingga sekarang. Thomas Aquinas hidup dalam masa yang penuh gejolak politik dan intelektual, yaitu abad pertengahan yang sering disebut dengan The Dark Ages. Saat itu terjadi konflik antara kekaisaran dan gereja, kuatnya dominasi gereja Katolik, dan sistem feodalisme yang membentuk struktur sosial. Pada periode ini, kebebasan berpikir diawasi ketat. Kemudian muncullah skolastisisme, yakni sebuah tradisi intelektual untuk menggabungkan logika filsafat dengan teologi. Nah, Aquinas menjadi tokoh yang mengusahakan sintesis besar antara iman dan akal, yang mana hal ini membuktikan bahwa keduanya tidak perlu saling bertentangan. Menurut Aquinas, akal manusia adalah alat yang diberikan Tuhan agar manusia dapat memahami dunia, sedangkan wahyu ilahi menjadi panduan terhadap kebenaran yang lebih tinggi. Aquinas percaya bahwa kebenaran yang datang dari Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan pengetahuan yang diperoleh manusia melalui rasio. Nah, inilah yang menjadikan Aquinas dianggap sebagai jembatan antara filsafat dan teologi. Dalam Summa Theologiae, sebuah karya besar yang terdiri dari lebih dari 8.000 halaman, Thomas Aquinas menyusun argumentasi filosofis teologis tentang Tuhan dan moralitas manusia. Salah satu bagian paling terkenal adalah Five Ways, yaitu 5 argumen rasional yang ia ajukan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Kelima jalan tersebut meliputi: yang pertama, gerak, yakni segala yang bergerak membutuhkan penggerak pertama. Yang kedua, sebab efisien, yang setiap akibat bersumber pada sebab pertama. Yang ketiga, kontingensi, yang dimana makhluk yang tidak niscaya menuntut adanya wujud yang niscaya. Yang keempat, terdapat tingkatan, yakni perbedaan tingkat kebaikan menunjuk pada kesempurnaan tertinggi. Dan yang terakhir, ada tata rancang, yang dimana keteraturan alam menunjukkan adanya perancang cerdas. Melalui kelima argumen ini, Aquinas ingin menunjukkan bahwa iman dapat diteguhkan oleh akal dan penalaran logis. Karena itu, Five Ways tetap menjadi bagian penting dalam diskusi filsafat dan teologi hingga hari ini. Selain teologi, Thomas Aquinas juga memberi kontribusi besar di bidang filsafat politik. Dalam De Regno dan komentarnya terhadap politik Aristoteles, beliau menjelaskan konsep negara, tujuan kekuasaan, dan bentuk pemerintahan. Menurut Aquinas, manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial yang membutuhkan negara untuk mencapai kebaikan bersama. Beliau juga mengembangkan teori hukum terkenal yaitu natural law, yang berarti prinsip bahwa manusia dapat mengenali yang baik dan buruk melalui akal budinya. Menurutnya, bentuk pemerintahan yang ideal adalah monarki, tapi ia memperingatkan bahaya tirani yang dapat menghancurkan keadilan dan moralitas. Hingga saat ini, warisan pemikiran Thomas Aquinas tetap hidup dalam banyak bidang, mulai dari mempengaruhi etika, hukum, teologi, filsafat moral, dan politik modern. Banyak universitas besar masih menjadikan pemikirannya sebagai fondasi teori moral dan filsafat hukum. Di tengah perdebatan antara sains dan agama, Aquinas mengingatkan bahwa kebenaran itu tidak saling bertentangan. Sains mencari penjelasan, dan agama memberikan makna. Dan pertanyaannya, apakah masih relevan dengan kehidupan sekarang? Ya, sangat relevan. Ketika dunia menghadapi krisis etika, kekuasaan politik yang rawan penyimpangan, dan kebingungan moral, gagasan Aquinas tentang rasionalitas dan kebaikan bersama terasa semakin penting.